Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kisah mengerikan pengantin Jawa bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di desa Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangatlah sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut yang begitu pekat. Bima heran, ada apa sebenarnya dengan kampung Mojosari ini? Bu, Ibu, Bu, kata Bima sambil mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bapak. Bima mengetuk kembali pintu itu, namun tetap sama. Ia lalu menggenggam pegangan pintu rumah itu, dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka semua? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk bersila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak, Bapak. Dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. Pak, kemana perginya warga kampung ya? Tanya Bima, tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab, bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu, seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Nafasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia berlari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang khidmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk bersila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Ki Suratman, sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja Ki Suratman tersentak kaget. Kanti iblis! Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman.
Ki, tenang Ki. Ini saya, Bima. Bima, ngapain kamu di sini? Saya cuma mau mencari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa sebenarnya dengan desa ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya juga mati? Si Kanti, ini semua gara-gara Kanti. Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki, kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki? Bima masih berusaha mencari tahu tentang kampung Mojosari. Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang, kata Ki Suratman, wajahnya sangat cemas. Mereka? Mereka siapa, Ki? Bima mengerutkan dahinya. Karena penasaran, ia menengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti kemudian menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Jangan dilihat, kata Ki Suratman. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu itu, kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar. Ternyata saat kamu menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan. Dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya. Jadi, sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani, Ki? Ya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kamu menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Kalau itu aku juga tidak tahu, jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan saya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa, Ki? Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempis. Dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk.
Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu, kata Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan! Kau lihat itu! Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sesosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kuku-kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Di sisi lain, di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang sangat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Namun Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Ibu Anjani ini asli mana? Mojosari. Itu di Jawa ya? Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok rambutnya banyak tanah ya? Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya Bu, lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak berselang lama, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang ngetokin pintu. Zulfa cek dulu ya. Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. Halo, apa ada orang di dalam? Tanya Zulfa, namun tidak ada jawaban sama sekali. Tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa? Tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. Kanti, jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit. Di sisi lain, Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah tetangga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal.
Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmana, ibu Anjani, saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu, ibu," sapa Bima. Rusmana menoleh. Seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rumana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik aja kan?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit." Rusmana menggapai punggungnya menunjukkan titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Bima mengembuskan nafas berat, ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja mengembuskan nafas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerangnya. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima pun penasaran. Ia lalu membongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meskipun telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Ya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian di luar rumah terdengar dari kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah, lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya.
Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks langsung menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip kembali, Ki Suratman dan Kanti menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu bergerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin itu untuk memastikan apa yang ada di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama ia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima, Zulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Zulfa mendekat perlahan. Ia pegang gagang pintu. Bukannya dibuka, ia malah menutup kembali pintu kamar itu. Zulfa sangat amanah. Ia tidak mau mengecewakan majikannya, yaitu Bima. Apapun yang terjadi, Zulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku aja ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar enggak? Soalnya aku nggak dibolehin masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu, namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Zulfa, panggil Anjani. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. Iya Bu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun ia berkata, "Jangan." "Iya Bu," kata Zulfa. Ia menurut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa aja ya Kanti," bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu Zulfa kembali menyisir rambut Anjani yang membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Zulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam merayap di dinding. Bersambung.